ودرجة في الجنة وسلم بداية فسنة بفضلنا بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بعلومه في الدارين إلى أن قال والحقد وهو إدمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكره، والحسد وهو كراهية النعمة على المسلم فاستثقالها إذا لم يكره أو عمل بمقتضاه، والمن بالصدقة أن يعدد على الشخص إحسانه إليه مقصد الإيداء ويبطل ثوابها، والإصرار على الذنب وسوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله والتكذيب بالقدر والفرح بالمعصية والغدر وهو نقض العهد والمكروه وبغض الصحابة والصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal hiqdu ialah termasuk daripada maksiatnya hati adalah hiqd. Al hiqdu itu adalah dendam, wa huwa idmarul adawah, yaitu menyimpan permusuhan di hati. Itu hiqd namanya, menyimpan dendam di hati. Dan imsakuha fil qalbi, tempatnya itu adalah di hati. Idza amila bi muqtadahu, apabila mengerjakan orang yang dendam itu bi muqtadahu, kepada tuntutannya, keinginannya, walam yakrahu, dan dia tidak mengingkari, artinya dia tidak merasa sedih. Jadi kalau ada keinginan di hati itu selalu ingin mencelakakan, rasa dendam ya bersembunyi dalam hati kita terhadap saudara kita. Ini ketika kita menyaksikan saudara kita itu celaka atau tercapai kita punya rasa keinginan dendam itu, maka dia tidak merasa susah. Fahuwa maksiyatun ukhra. Nah, ini termasuk maksiat. Tidak boleh di hati ada dendam ya, yang terus terpelihara, simpan permusuhan. Tidak boleh, tidak boleh. Bahaya ini dalam kehidupan kita, menyimpan rasa dendam. Jangan. Juga wal hasadu, hasud,
dengki. Apa hasud itu? Wa huwa karahiyatun ni'mah 'alal muslim, yaitu rasa benci terhadap nikmat yang terjadi kepada seorang muslim. Jadi hasud itu adalah kebencian di hati kalau melihat saudaranya mendapatkan nikmat. Arwah lulus ya, arwah sukses ya, padahal kok sih lulus, menurut tak lulus. Akhirnya tertanam di hatinya. Mak bisa beli sepeda motor ya, jadi yang kibura laku bisa beli sepeda motor. Kau tu nangkok saya beli, mak lah kelar beli mobil loh, jadi yang kibura laku. Mak kok sila abid ala kau tak beli apa. Nah ini namanya hasud. Tak senang dengan nikmat yang didapat oleh saudara. Ini bahaya, ini penyakit yang sangat bahaya, hasud ini. Hasud. Ya. Apa kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hasud itu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasud itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana kayu bakar memakan api. Ya, kama ta'kulun narul hatab. Bagaimana api itu membakar kayu bakar? Jadi banyak orang-orang yang punya amal ibadah itu hebat, ya, haji, umroh, Quran, puasa, sedekah. Tapi kemudian di akhir hidupnya celaka dia. Kenapa? Karena di hatinya ada penyakit hasud. Na'udzubillah. Allah jauhkan kita dari penyakit dengkiru wa dengki. Jadi mon beda kancana di sepeda motor, mak kelar boleh sepeda motor. Tompak sepeda. Jangan tak tompak jadi sepeda motor. Itu kan? Ketika sudah saudaranya punya TV, punya HP bagus, dilihat. Anda punya penyakit di hatinya dengki. Kok HP si larang, si mahal, si yodiin lah setel. Jangan udah remaja dengan HP. Nah ini penyakit hasud. Apa kata para ulama? Ulama kita mengatakan orang hasud itu punya 5 akibat yang tidak baik. Ya. Apa yang pertama? Tidak baik bagi orang hasud itu adalah ghammun la yanqati, kesedihan yang tidak pernah terputus. Jadi orang yang hasud itu punya 5 penderitaan. Yang pertama adalah ghammun la yanqati, dia akan memiliki kesedihan yang tak terputus. Mabusaki sedih, Mabusaki sedih, gitu kan? Kanca malaria gelisah, kanca malaria sedih, naik pangkat sedih, akhirnya kanca hebat mati pas, gitu kan? Ini gham namanya. Kemudian yang kedua, musibatun la yu'jar 'alaiha. Orang yang dengki itu tidak akan pernah mendapatkan pahala walaupun dia itu dapat musibah, ya, tidak dapat balasan, dapat musibah, dapat ujian, tidak dapat pahala dia, tidak dapat. Kemudian yang ketiga, muzmatun la yuhmadu biha. Orang yang hasud itu akan selalu dicela, tidak akan pernah dipuji. Dan yang keempat, orang yang hasud itu akan mendapatkan ghadab rabbi, yaghdabu alaihi rabbuh. Allah akan selalu marah sama orang itu, murka Allah. Kenapa? Karena dia merasa Allah salah memberikan nikmat. Harusnya yang dapat rezeki itu saya, bukan dia, gitu. Orang dengki itu begitu, makanya Allah marah sama orang seperti itu. Kemudian juga orang yang dengki itu, apa kata para ulama? Yughlaqu alaihi abwabut taufik, akan terkunci baginya pintu-pintu petunjuk dan pertolongan dari Allah. Nah, semoga kita diselamatkan dari sifat dengki dan juga dari orang yang karena sama-sama bahaya ini, penyakit dengki dan juga orang yang punya penyakit. Maka ada dalam Al-Quran itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma
wa min syarri ghasiqin wa min syarri hasidin. Dari kejelekan orang yang hasud ketika sudah mulai kalau hati kita dalam keadaan hasud, ya, seandainya kita punya penyakit di hati ini hasud, hilangkan dia, buang jauh-jauh. Bagaimanakah caranya? Puji orang yang kita hasuti. Jadi kalau Anda membenci seorang, umpamanya ya, umpama Anda itu ketemu orang sama ya, punya derajat. Karena si hasud kadang pangkat ada pada mentegang pada dagang, kain pada dagang kain, dagang bakso pada dagang bakso. Nah, tak kira dagang bakso ke dagang es, tak kira aja. Gitu kan? Biasanya yang dengki itu yang hasud, yang memiliki, iya sama. Guru pada guru, nah, ustadz pada ustadz, tak kadang begitu ya. Kiai pada kiai, ya. Patengkiin pon pangkatah, kata guru kami Syekh Badri mengatakan, sampai dia di atas langit punya pangkat, tapi ketika hasud akan direndahkan dan dijatuhkan oleh Allah. Nah, ketika kita punya penyakit seperti itu, ya, mau di hasud nang ate, aneka alam, orang yang kita benci itu alam. Mau ketemu orang, aneka hebat, aneka alim, aneka pucung ibadah, jadi diagungkan dia untuk menghilangkan rasa hasud. Karena apa? Karena hasud itu kalau tetap dipelihara sampai mati itu orang itu sedih. Na'udzubillah, Allah selamatkan kita semuanya dari penyakit hasud, ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah, jadi dia penyakit yang tidak nyaman ya, kenikmatnya orang tersebut, wastisqaluha, dan merasa berat. Orang mun oleh nikmat, susah mun orang nikah bunga. Jadi mon saudaranya neka jumper bunga senang, neka susah sedih ngamuk, mak bunga ya, mak senang ya. Gitu. Sebaliknya mon kancana susah, kalau saudaranya sedih atau menderita, dia bahagia. Mon beda orang senang dia susah, mon beda orang resah dia nyaman hasud. Hati-hati. Kenikmatan saudaranya, idza lam yakrah, jika tidak terjadi yang tidak diinginkan kepadanya, au amila bi muqtada, atau dia bisa melakukan orang yang hasud itu kepada apa yang telah ditentukan kepadanya. Jadi mun kita elang nikmat roh, mun kita ngalia kabeh tetap merasa menderi. Contohnya begini, Anda punya teman, ya, Anda punya saudara, yang saudara atau teman Anda itu alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah, dia bisa menjadi seorang PNS, atau dia punya pekerjaan yang penghasilannya bagus. Kemudian Anda itu merasa susah, merasa sedih, sampai punya keinginan dia harus berhenti jadi PNS, dia harus miskin, tidak boleh kaya, dan tidak akan pernah puas kecuali dia sudah miskin. Akhirnya nyari cara. Berumah orang itu sekira-kira jadi miskin. Nah, ini yang tidak boleh. Ini hasud sampai sukses. Gitu. Makanya pinter iblis sama Fir'aun itu pernah ketemu dan membahas tentang orang yang lebih baik daripada keduanya, ya. Iblis mengatakan kepada Fir'aun katanya, engkau lebih buruk daripada saya. Loh, kok bisa? Engkau ria, sabek coba engkau tak pernah ngaku pangeran. Engkau ria, iblis lah. Di hadapan Allah saya membangkang, tapi saya tidak pernah mengatakan saya sebagai Tuhan. Apa kata Fir'aun? Iya, kok talocor, kata. Baan cek dengan kita yang ngaku Tuhan, kata. Ana rabbukumul a'la. Bukan ngaku Tuhan, kata. Akhirnya apa kata Fir'aun? Iyalah, engkau atau berdaya tak ngaku Tuhan. Setia kok. Jadi saya mau pensiun jadi Tuhan.
Apa kata iblis? Oh, jangan sekarang kalau mau berhenti jadi Tuhan. Kenapa? Orang-orang Mesir sudah kadung percaya engkau Tuhan. Terus deki salat tua atau tobat. Sekarang jangan tobat dulu. Akhirnya apa? Oh, jangan sekarang, jangan. Tak tobat dia, terus ngaku Tuhan. Akhirnya naudzubillah, dia suul khotimah terus. Nah, ketika mereka berdua itu berdialog, setan mengatakan, iblis mengatakan, ada yang lebih buruk daripada engkau dan aku. Ada. Siapa? Orang yang hasud, kata dia. Begitu. Naudzubillah ya. Semoga Allah selamatkan. Kenapa? Karena kata iblis itu, ada orang hasud itu ya, yang punya saudara atau tetangga, dia punya sapi. Dia punya sapi. Nah, karena dia teman saya, jangan iblis. Jadi iblis menurut orang hasud ini senang. Menurut orang sebut atau karan senang. Karena rotang kanca, teretan, semain biko yen taren, ekosot begitu. Buantang kanca buan, oh iya kok kancana buan iblis gitu. Terus berapa? Minta apa buan kakak? Sal, nih minta sama aku saya kasih. Apa katanya orang nikah? Engkau minta setong ke buan iblis. Apa? Tang kerolo, ndik capek. Terus patein terus apa? Patade. Apa jangan iblis? Dia boila. Tak usah sampai naruh apa ada. Bahan Nabi Nasal lebih bagus juga sampai zero. Apa katanya dia? Enjek. Nah, terus saya tidak mau sapi yang lebih baik. Terus pinginnya apa? Saya ingin nikmatnya itu hancur habis. Gitu. Nah, apa katanya iblis? Oh, berarti lebih coba dari engkau, kata dia. Nah, inilah makanya banyak-banyaklah sering membaca Al-Falaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Allah, semoga kita selamat dari. Nah, kemudian yang berikutnya wal mannu, mengungkit bis sedekah dengan sedekah. Mengungkit dengan sedekah. Tidak boleh. Ai 'ala sa'il, atau kepada orang yang minta. Allah. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Bahasa Al-Quran, jangan anda gagalkan pahala sedekah anda itu dengan mengungkit-ungkit. Wa yabtulu, dan batal thawabuha, apa pahalanya sedekah. Tak oleh diungkit-ungkit. Ban muntakan kok untuk tibang-bungan, gitu kan? Ban minta kena tolong kok untuk siapa ban? Atau dia bilang arwah masjid rokan mare, ya gara-gara engkau. Masjid bang mare gara-gara menara rotik, gara-gara musaki wa lampu masjid, gara-gara jeding wa, gara-gara sepeda motor elang, bening kok sepeda motor elang. Jadi apa namanya? Dia ngungkit ini. Nah, ini bisa membatalkan tidaklah. Kalau bisa kita sedekah itu ya sama dengan orang yang buang kotoran. Itu paling ikhlas. Mari kemi, mari beol, berem adalah tegel lah gitu. Tengak-tengak. Ini amal ini kadang terhapus setelah sekian tahun lamanya. Ada seorang ulama bertamu kepada seorang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ahli ibadah tidak Nah, ini ruginya orang yang berahli ibadah, orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Dia sudah melakukan haji berkali-kali, umrah berkali-kali, ya. Ketika itu kedatangan tamu seorang ulama sufi, ya, Kemudian tamu itu dihormat. Setelah tamu itu dihormat, dia bilang, wahai Syekh, katanya, ini sejadah yang saya bawa dari Mekah ketika haji kedua. Ini Syekh, surban yang di depan Anda saya bawa dari Mekah ketika haji yang ketiga. Ini Syekh, sajadah yang ini saya bawa dari haji saya yang keempat, dan ini hambal saya bawa ketika haji saya yang kelima. Apa kata Syekh? Jangan kau lanjutkan menceritakan seperti itu. Kenapa?
Karena ada kalanya 5 hajimu terhapus dengan beberapa kalimat yang kau katakan. Seolah-olah haji berapa kali rela, 5 kali kok lagi itu kan. Nah, kalimat itu bisa menghapus dan bisa menghilangkan pahala. Hati-hati, ngungkit-ngungkit begitu, hati-hati, bahaya, membatalkan pahala. Tapi jangan kemudian kita punya keyakinan atau punya praduga, dia atau sah bojong bae atau sah ngubur amal-amal banyak. Jangan. Jangan punya amal banyak dikit aku mungkin, jangan seperti itu, malah ta'ala kau sekali pas dikit pas. Nah, kemudian selanjutnya adalah al-israr, menetap ala dzambi, atas perbuatan dosa. Tidak boleh menetap, istiqomah di kelakuan dosa. Dosa kene gitu kan. Tahu dosa apa namanya? Maksiat, kadang maksiat mata itu. Maksiat mata gitu. Maksiat mata, hati-hati. Jadi dia itu menetap di atas dosa. Wa huwa tasmimul qalbi ala tikrarihi. Dia itu merasa tulinya hati dengan terus menerusnya perbuatan dosa. Jangan terus lagi. Kalau kita ada pada posisi yang dosa, tinggalkan. Nabi Yunus alaihissalam disebut dalam Al-Quran itu, disebut ketika dia ada dalam perut paus itu, ya. Kenapa? Karena ada dosa sedikit, sekonik itu sana. Apa? Mangkel dia sama umat. Ia cek libelian tanda. Akhirnya Nabi Allah, akhirnya dimasukkan ke dalam perut ikan yang ada di bumi yang luas, di tanah yang lapang, dimasukkan oleh Allah, dipindah ke dalam perut ikan yang sempit, kecil dan bau. Ya, kenapa? Karena dia ada dalam keadaan yang berdosa. Apa kata Allah? Tidak akan saya keluarkan kecuali dia bertasbih kepadaku. Sehingga terkenallah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Seandainya tidak karena kalimat ini, Nabi Yunus tidak akan dikeluarkan dari perut ikan itu. Apa kata para ulama? Jangan sampai kita istiqomah dalam perbuatan dosa. Kenapa? Karena kalau kita selalu dalam perbuatan dosa, kita yang hidup dalam ruangan yang lepas, di dunia yang nyaman, akan dimasukkan ke ruangan yang sempit oleh Allah. Sebagaimana Nabi Yunus. Tak nyaman, tak nyaman. Kenapa? Karena terhantui dengan dosa. Maksudnya begitu. Oleh karena Kak Dinto, orang itu ketika ingin belajar agar ilmunya itu hebat dan bermanfaat, maka yang pertama kali harus dibersihkan itu adalah masalah nurani. Nurani ini kan bode dalam dede, bode dalam ate. Nurani itu adalah anugerah Allah yang kalau kita berbuat jelek pasti tidak terima. Jadi mon sampean nek kalau kau coba pasti tak terima nek. Namanya nurani. Aneka berdena ilmu. Inilah tempatnya Ini kalau Anda kasih ya ilmu sementara nuraninya tidak bersih, maka yang keluar nanti tidak bersih juga. Oleh karena itu, dulu ketika Sunan Kalijogo mau ngaji kepada Sunan Bonang, yang dibersihkan itu adalah nuraninya, bukan ilmunya dikasih kado. Jadi ketika Sunan Kalijogo mau ngaji, mau belajar, apa kata Sunan Bonang? Jangan belajar dulu, kamu jaga tongkat saya ini di sungai. Bukan sehari 2 hari, berbulan-bulan, bahkan sampai ditempati burung gitu kan. Setelah wadahnya bersih, nuraninya bersih, baru dikasih ilmu, baru hebat ilmu. Jadi penting kalau sampean neka ngaji, nurani neka bersihin. Cek saking gelas kurang, sebelum dikasih air, gelasnya dibersihkan dulu. Bersih, beri air, mas. Senginom nyaman, yang keluar juga enak, bagus. Tapi kalau wadahnya sudah kotor, bedena ilmu neka kotor, sealim apapun, sehebat apapun ilmunya,
yang keluar nanti kurang baik. Kenapa? Bedana nah nurani yang ada dalam hati kita ini yang perlu kita bersihkan. Nikah caranya kita bersihkan dari dosa, buang keinginan-keinginan yang tidak baik, begitu Pak. Kemudian selanjutnya suudzon billah, berpraduga buruk kepada Allah, suudzon kepada Allah. Tak oleh, jangan suudzon sama Allah. Paling Allah letak kesokan, paling Allah letak senang, paling Allah lah becik lah. Engkau letak kira terima jadi Allah. Tak boleh. Saya sudah tidak diterima oleh Allah. Tak boleh. Ya. Sahabat Ali mengatakan, sebesar apapun dosa kalian, sebanyak apapun dosa kalian, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Putus asa itu lebih besar daripada dosa kamu. Betul ya? Ya'suka min rahmatillah a'zam min dzunubika, kata beliau. Putus asamu dari rahmat Allah jauh lebih agung daripada dosa-dosa kamu. Saya pernah berzina, saya pernah minum minuman keras, saya pernah begini, saya pernah begini, saya pernah begini. Mungkin sudah Tuhan tidak akan menerima ampunan, tidak akan pernah menerima taubat saya. Anda menduga seperti itu lebih besar daripada dosa berzina. Tak boleh. Jadi tidak apa-apa kita punya husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Berpraduga baiklah kepada Allah. Walaupun Anda masih belum bisa meninggalkan maksiat, walaupun kita masih belum bisa istiqomah, walaupun kita masih belum sholat dengan khusyuk, tapi jangan pernah suudzon kepada Allah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan itu ada setong hadis alladzi rawahu Ahmad. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadisul qudsi? Ana inda dhanni abdi bi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Apa kata Allah? Saya tergantung dugaan hamba saya kepadaku. Jika menduga baik, akan datang kebaikan kepadanya. Tapi kalau dia menduga buruk, akan datang keburukan kepada. Husnudzon tidak sama Allah. Jadi husnudzon ini bisa merubah takdir. Husnudzon bisa merubah takdir. Kok bisa? Iya, karena Anda sudah menyangka baik kepada Allah. Contohnya begini, Allah mau kasih Anda segelas air A3 gitu kan. Kemudian Anda menduga, saya yakin Allah akan memberikan 3 gelas kepada saya. Padahal Allah bina setong ke sampean. Tapi Anda punya keyakinan Allah akan memberikan 3. Bagus sangka ke Allah, saya yakin Engkau akan memberikan 3 kepadaku ya Allah. Saya yakin Anda akan memberikan 3 sama saya ya Allah. Apa? Beri pampa ya Allah ya. Kenapa? Allah bangga dengan hamba yang menduga baik kepada Allah. Samalah, coba biar lebih paham. Sampean ya, bi saya daripada manusia. Sampean punya niatan baik sama saya ya, untuk kasih sumbangan umpamanya sama saya. Mas Tur mau mengadakan pembebasan tanah wakaf umpamanya ya, per meter 750 umpamanya. Nah, Anda datang cover sedepa, Anda akan menyumbang 1 meter. Nah, ketika Anda nyampe di hadapan saya mengatakan, saya yakin sama Anda karena Anda orang baik, orang bagus, pasti lebih dari 1. Biasa namanya nggak Anda biasa nak 2 telok. Husnudzon saya, padahal abina setong. Tuh mak pelak Ustaz kan kok yang bagus. Akhirnya 2 padahal mangkat setong gitu kan. Kenapa? Karena dia punya diduga baik. Apalagi Allah. Nah, sebaliknya jangan menduga buruk. Menduga buruk Anda sama Allah lebih bahaya daripada dugaan Anda. Menengko lah tak kira seporo bi Allah, tak kira seporo engko bandeki bandul cedul bandik malaikat. Sudah jangan suud, dan itu bisa kafir. Yang terakhir, wasuudzon bi ibadillah, dan berburuk sangka kepada hamba Allah. Tak boleh.
Berburuk sangka kepada hamba Allah tidak boleh, jangan. Apalagi mereka itu ahlul khair minal mu'minin, orang-orang yang bagus, ya, ulama, habaib, kiai, tokoh masyarakat, ustadz, jangan. Apalagi mereka tidak boleh berburuk sangka, kecuali kepada orang yang fasik, orang yang jahat, kejam, fajir, gitu kan, orang yang ingin merusak tatanan yang sudah bagus, yang sudah mapan, gitu kan. Boleh kita suudon sama orang seperti itu. Ada yang datang, ada yang ngerosak, biasa ngerosak, penyakit ada yang datang. Tapi kalau enggak, jangan. Tidak boleh. Lebih baik Anda berbaik sangka walaupun salah daripada berburuk sangka walaupun benar. Lebih baik bagus sangka. Bagus. Anda walaupun salah dapat pahala. Dapat pahala. Berbaik sangka walaupun salah dapat pahala. Apa kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu, wahai orang-orang, tinggalkan kebanyakan daripada praduga yang tidak baik. Kenapa? Praduga tidak baik itu biasanya mendatangkan dosa. Bagus nyangkana sampean. Bagus. Apalagi kepada orang-orang saleh, orang-orang mulia, ya. Apalagi kepada guru kalian, kepada orang tua kalian. Apa guru kami ajarkan? Berdoalah kepada Allah agar engkau tidak pernah menyaksikan kekurangan gurumu. Malaikat kabentai. Kenapa? Karena itu bisa berbahaya membicarakan kekurangan guru. Kecoba nak kancane kabentai tak bagus. Kejelekan orang dibicarakan, apalagi dari guru. Tidak enggak semangkenan kadung, tado kebih bicarakan, jangan. Bahkan disebutkan dalam kitab itu, walaupun sama orang yang di luar agama kita tidak boleh suudzon, tidak boleh, kecuali orang coba, orang jahat, walaupun dia tidak seagama, kalau dia masih bisa mukhalid, ikhtilat, nyambung, kumpul, kita husnudzan sama orang seperti itu. Nih, terakhir, ingat baik-baik, ada kisah, ya, ada kisah. Ini sangat bermanfaat kepada kami dahulu, ketika kami masih baru-baru belajar. Ada seorang kiai atau syekh yang mengajak murid-muridnya itu untuk melakukan ibadah haji. Kalau dulu orang haji itu kan jalan, ada yang pakai kendaraan unta, ini jalan kaki sama murid-muridnya sambil belajar, muridnya itu sambil dakwah, berpindah dari satu kampung ke kampung lainnya, berjalan. Sampailah dia di tengah perjalanan, ya, yang pada waktu itu jauh dari perkampungan. Nah, di tempat itu ada gereja yang bagus. Ketika dia istirahat di bawah naungan pohon, bersama murid-muridnya itu, tiba-tiba sang guru menyaksikan seorang wanita muda yang sedang menjemur baju di atas gereja. Bede kobungkoan gitu, anak-anak bini ngode jemur. Maka sang guru, sang kiai ini, sang eseh itu melihat wanita muda itu tertarik. Sabar ya Ma'ratin. Nah, ini naluri laki-laki itu kalau lihat perempuan biasanya begitu, dan itu wajar, ya. Termasuk sendi bini ngaruh lagi ya biasa, ya. Termasuk yang punya istri. Ini bedanya kalau orang laki-laki punya istri itu melihat nak kanak kene neng yaden engak keanan, ya. Orang di anak ngabes nak kanak kene engak ka ana keng mondi bini ngabes ring bini lain tak engak ka enak ke bini biasa. Makanya hati-hati ini, dan termasuk yang belum kawin
Hati-hati. Nah, ini sudah syekh, ini sudah kiai, sudah kiai. Boleh ngaba-aben ustadz sikung nangkung ria gitu kan. Apalagi sebenarnya ustadznya kamu itu. Ini sudah syekh, dilihat wanita itu. Manhi, siapa ini? Mak cantik ini. Akhirnya apa? Ketika murid-muridnya tertidur, syekh ini mendatangi gereja. Datang dan bertemu dengan pendeta di dalamnya. Dia bertanya, wahai Pak Pendeta, bolehkah saya masuk? Oh ya, silahkan. Anda siapa? Dikasih tahu saya begini-begini. Oh ya. Apa tujuan Anda datang ke sini? Saya tertarik dengan wanita yang ada di atas itu. Boleh enggak saya kawin sama wanita itu? Loh, itu wanita? Iya, itu anak saya, kata pendeta. Dia seorang Nasrani, agamanya Kristen, enggak sama dengan Anda. Masa kamu mau kawin dengan orang Kristen? Kalau mau, enggak apa-apa, saya mau kawin, katanya. Akhirnya apa? Sebentar saya tanya sama istri, sama anak saya dulu. Naiklah pendeta ini, dialog sama anaknya. Wahai putriku, di bawah ada seorang syekh, ada seorang kiai. Terus ada apa? Dia ingin mempersunting engkau menjadi istrinya. Apa kata wanita ini? Wahai ayahanda, bagaimana mungkin saya kawin dengan orang yang berbeda agama? Bagaimana mungkin? Terus apa keinginan kamu? Kalau dia berpindah Kristen, saya mau kawin sama dia. Kalau dia tinggalkan Islam, saya mau kawin sama dia. Berat kau punya syarat, kata pendeta itu. Berat, kata bapak. Tidak, kata saya. Kenapa? Karena saya tidak mungkin kawin dengan seagama. Makanya kalau ada dalih kalian itu menemukan wanita yang berbeda agama, hati-hati. Jangan asal karena cantik, jangan karena asal bodinya tinggi, penampilan. Jangan. Oh, tapi beda agama, dina tak beda agama deki norok Allah. Norok, hati-hati. Ya. Nah, apa kata wanita ini? Tidak berat bagi saya, enggak. Ya sudah, terus bagaimana? Tawarkan kepadanya, kalau dia mau tinggalkan Islam, dia boleh kawin sama saya. Turun pendeta nih. Turun bilang, Pak Kiai, anak saya itu mau kawin sama Anda. Mau. Satu syaratnya. Apa kan? Tinggalkan Islam, masuk agama saya, Nasrani. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berita baru saat ini ya. Beberapa hari yang kemarin itu ada guru kami menceritakan di Jawa Tengah ada beberapa orang atau ada satu kawasan orang-orangnya sudah masuk Kristen semua. Ya. Satu dusun kayak desa kecil gitu, orangnya masuk Kristen semua. Makanya hati-hati sekarang. Hati-hati. Jadi kita harus banyak belajar ya, menyebarkan kebaikan. Jangan kalah. Sekarang itu orang-orang Kristen itu rajin mereka itu. Hati-hati. Hati-hati sebagai muslim. Ya, ayo sama-sama sekarang itu bukan hanya ibadah, bukan hanya kumpul majelis kemudian kumpul sholawatan, dzikir. Tidak, harus belajar lagi, harus rajin. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mengambil dengan cara seperti ini. Itu majelis sholawat bagus, majelis dzikir bagus, tapi ini ada yang lebih bagus memperkuat akidah gitu. Mana lagi masih wahabinya, mana lagi masih macam-macam ini. Harus hati-hati. Satu kampung berpindah agama. Hati-hati. Nah, ini apa katanya kiai ini? Tak terduga jawabannya kiai. Ini kiai ini. Ini syekh. Ini orang hebat ilmunya. Apa kata dia? Persyaratannya apa? Pindah agama. Pindah agama. Mulai saat ini saya tinggalkan Islam demi anak Anda. Kayak ngakir. Hari ia mulai kadungnya peteng pikiran. Ketika hati, pikiran sudah dibutakan dengan nafsu yang tak mungkin bisa yang tak mungkin bisa bagaimana mungkin kiai Pak Atina agama? Dan akal mungkin Anda berpikir kalau Master Zaini tidak mungkin meninggalkan agama Islam, tidak mungkin, kan begitu kan? Mungkin Anda berpikir seperti itu, tapi Allah, ya, apa yang tak mungkin bagi Allah? Apa kemudian yang terjadi? Ya sudah, saya tinggalkan Islam, saya masuk agama Anda, kawinkan saya dengan anak Anda. Sudah Pak, dikawinkan. Setelah dikawinkan, anak-anak
muridnya itu bangun, mana guru saya, mana syekh saya, esare posang nyari guru pak. Dicari tidak ketemu, ternyata ada di gereja. Didatangi, syekh katanya, guru ayo lanjutkan berangkat ke Mekah, kita kan mau haji. Apa kata gurunya? Idhabu ila Mekah, pergilah kalian sendiri ke Mekah. Guru, saya tinggal di sini, kau tak nora ke Mekah. Mak bisa tahu nora jadi yang sampean saya ngajak. Anda guru saya, Anda saya. Mulai sekarang saya tidak Islam lagi, kata dia. Saya tidak Islam lagi. Saya sudah ikut agama ini, Kristen. Saya sudah kawin. Pas keluar saya bini, etakku, saya laki. Kak, dari kak masuk. Jangan santri nah, wahai syekh, kan. Tidakkah Anda pernah membacakan ayat di hadapan kami? Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil, sesungguhnya agama dalam pandangan Allah hanya satu, Islam. Kenapa kau tinggalkan Islam? Bayang haki. Apa katanya syekhnya? Apa katanya? Bencok ngocol ayat kangkok katanya. La takro hadil ayah alaya. Jangan baca ayat sama saya. Kenapa? Karena kok saya ngajarin. Masa benar ngajarin kok kata dia. Masa kau ngajari saya? Saya ngajari kamu ayat. Kenapa kamu bacakan kepada saya? Nangis Pak Santri Pak. Syekh, panjenengan guru, panjenengan ulama, panjenengan mak bisa pindah agama. Ada apa ini? Apa kata dia? Berangkatlah kalian ke Mekah. Lakukan niat Anda. Saya tinggal di sini bersama istri saya. Saya paksa tak bisa berangkat Pak, rombongan ke Mekah. Nangis santri naik. Depak ke Mekah tawaf nangis. Depak ke makam Rasulullah Madinah nangis. Minta ya Allah kasih hidayah guru saya. Kasih hidayah guru saya ya Allah. Aneka juga pelajaran tantaretan ki bahwasanya tentang hidayah neka rahasia dari Allah. Jangankan Anda ingin memberikan hidayah sama orang lain, menunjukkan hidayah pada diri Anda pun tak mudah. Tetih malah tak panjenengan terlalu bersedih dan berkecil hati ketika endik kanca yajek tak gelem, yajek ke pengajian tak gelem, yajek ngaji tak gelem, malah tak berkecil hati. Kenapa? Karena hidayah rahasia Allah. Dan panjenengan cek putus asa, ngajek boleh ngajek, tina, kenapa? Apa namanya? Cek pusenan. Seperti kita ngaji, mulai lambung ngaria. Ya, pakun sudah datang. Mari yang melolo teger pusan. Tak ada apa. Yang penting terus bisa berjalan. Nah, ini istiqomahnya penting. Sudah. Nah, akhirnya mare haji, peleman, santri kayak lebetin boleh gereja. Ya cek guruna. Syekh, pulang ke desa kita. Mau apa? Ayo pulang. Sini kan aku tongkat, Pak. Mau ceramah, mau beri pengajian aku tongkat. Nggak bepumaru. Taufik pegang tongkat syekh deh. Tapi waktu menjadi Kristen tongkatnya dibuat menghalau babi, menikahi khutbah lah buat babi gini. Sudah jatuh martabatnya, sejatuh-jatuhnya. Nah, bahasanya Al-Quran asfalas safi, serendah-rendahnya, rendah-rendahnya. Jadi mau lambe katongketannya kah ngajak orang ke Islam, mengajarkan tentang syariat, mengajarkan tentang ilmu agama. Saat ini tongkatnya dibawa untuk menghalau ketemu sama muridnya. Syekh malau be si tongkat je katanya. Syekh biasa nang kui khutbah, mak kui ngano babi tongkat je katanya. Ayo pulang, ayo balik sama Islam. Apa katanya syekhnya? Ban mulai tibi. Jangan ajak saya. Nangis. Apa kata santrinya? Untung santrinya ini hebat, santrinya ini hebat. Saya tidak akan pulang kampung kecuali bersama engkau wahai guruku. Kau yang membawa aku ke sini dan saya harus pulang bersama. Bagaimana nanti saya menjawab kepada anak Anda, kepada istri Anda? Perjuangan seorang murid neka, seguru neka mikir ngadep ke Allah. Nggak buka hati nak guru neka buka hati, buka bi Allah. Ane kamu orang alim, nih orang alim neka sejauh-jauhnya dia tersesat akan dibalikkan oleh Allah karena punya ilmu gitu. Ki ontong. Mikir, iya katanya. Engkau selama ya, saya ngajak, saya nonton. Nah sekarang kenapa saya kok bisa seperti ini? Mikir ya, saya salah jalan. Saya salah jalan. Akhirnya apa? Ayo sudah saya pulang sama kalian. Mulai. Apa katanya pendeta?
Kiai mau kemana? Mau pulang. Terus saya sudah Islam lagi, saya sudah tidak Kristen lagi, kata dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Rasulullah. Istrinya bilang, suamiku tercinta, kembali ke dalam pelukan, ke dalam pangkuan. Tidak, kan? Kalau kau tidak Islam, kau bukan istri saya. Mulai saat ini saya sudah tidak lagi sebagai orang Kristen. Itu nasib ini. Itu nasib ini. Nah, akhirnya pulang. Santrinya katanya, wahai guruku, katanya, kok bisa Anda itu pindah agama? Kok bisa Anda dapat ujian seberat ini dari Allah? Apa sebabnya? Coba kok tahu penyebabnya apa? Apa kata gurunya? Dengarkan baik-baik wahai santriku. Penyebab ujian berat ini, penyebab penderitaan yang aku alami ini, gara-gara dosa yang sangat kecil bagi kalian, besar bagi saya. Apa itu? Saya meremehkan hamba Allah. Meremehkan, saya suudzon sama hamba Allah. Seorang kiai, seorang alim yang suudzon kepada hamba Allah, dijatuhkan martabatnya. Suudzon kepada hamba, cuma suudzon saya. Mohon bandre apa, Pak? Anda ini apa ini? Ibadah Anda hanya kecil. Bandim ban ibadahnya, monongkok kok, monongkok alim kok, monongkok hebat kok, ban apa gini? Nah, gara-gara dosa seperti ini dijatuhkan oleh Allah, atau gara-gara saya menganggap ada orang Kristen yang tidak pasti masuk Islam, artinya tak kira masuk Islam. Akhirnya apa? Dibalik oleh Allah, diganti agama saya menjadi Kristen, yang Kristen masuk Islam. Gara-gara suudzon kepada hamba, aneh kang astete, Pak. Tapi apa hikmahnya? Hikmahnya dibalik peristiwa besar ini, ketika dia pulang sampai bersama istri dan anak-anaknya, wanita cantik yang Kristen ini, wanita cantik yang dulu merubah akidahnya, merubah agamanya, datang Pak Kati sana. Tabeng dia ini. Apa katanya wanita ini? Wahai Syekh, jangan tinggalkan saya. Anda seorang Kristen, ya? Bukan seorang muslimah, maka tidak bisa kumpul sama saya. Kristen dan Muslim tidak bisa kumpul dalam satu atap pernikahan. Apa kata wanita cantik ini? Mulai saat ini saya bukan Kristen lagi. Saya akan ikut agamamu, saya akan ikut kamu dunia akhirat, katanya. Apa kata para ulama? Ini barokahnya orang alim yang mendekati orang yang tidak orang alim nih, Pak. Orang alim nih, yang dekat kepada Allah. Walaupun waktu itu tidak baik, apapun bi orang yang tak bagus akan membawa kebaikan. Makanya kalau kita sudah mapan bagus, tidak apa-apa, Pak. Entar ke orang yang tak bagus. Sama. Anda tahu bagaimana tongkat Nabi Musa? Tongkat seperti olar. Teti olar aja, ya tekuk Nabi Musa, teti kaju. Teka olar, mana tekuk Nabi Musa, teti kaju. Banyak ulama-ulama nih, nekuk bajingan, orang yang tak bagus, tukang zina, tukang judi, tukang rampok, dipegang sama kiai itu, dia menjadi orang ahli ibadah. Dia menjadi orang Jadi ada dampak yang hebat ketika orang-orang dekat kepada Allah mendekati orang yang tidak mon ki kelas kaula sampean Allah. Mon beda maling cen ro apolong bi maling Allah. Ngicok giet ki sam. Mon beda orang seneng hari dina kada. Tahan dulu kecuali Anda sudah jelas ya? Nah, jadi jangan buruk sangka kepada Allah, jangan buruk sangka kepada hamba. Semoga manfaat. Semoga barokah. Allah menguatkan hati kita semua. Allah menjadikan nurani yang ada dalam hati kita sebagai wadah ilmu, sebagai wadah keimanan, dengan wadah yang bersih, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bersih, iman Islam kita menjadi iman Islam yang bersih, yang bisa menjadi bekal kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kita juga berdoa keberkahan majelis kita ini akan mengalir kepada keluarga kita di rumah, akan mengalir kepada anak-anak kita semua, terus mengalir kepada anak cucu kita, mengalir kepada murid-murid kita, semuanya menjadi mukmin muslimin hakiki, kafah yang sempurna Islam dan imannya, tidak pernah murtad, tidak pernah kafir anak-anak dan murid kita semuanya. 7 turunan kita memiliki anak
yang tidak murtad dan tidak kafir. Kita diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam bersama seluruh orang-orang yang kita cintai sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa seluruh orang-orang yang punya hubungan baik dengan kita, orang-orang yang mendukung akan kebersamaan kita pada malam ini, bersedekah untuk kita, Allah memberikan balasan yang besar kepada mereka. Allah memberikan pahala di dunia dan di akhirat. Kita doakan seluruh takmir Masjid Az-Zakirin diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga para remas yang sudah semangat ini, diberikan semangat oleh Allah, terus diberikan kekuatan datang ke lingkungan masyarakat yang ada di sekitar Masjid Az-Zakirin, semuanya mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, guru-guru kita, terutama yang ada di barzah, para pendahulu masjid ini yang ada di barzah, Allah berikan cahaya kubur mereka dengan cahaya kitab, dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Yang masih ada usia, orang tua kita, guru-guru kita diberikan umur yang barokah, bisihah wal afiyah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita ada pengumuman untuk saudara-saudara sekalian yang mungkin ingin ikut andil membebaskan tanah wakaf yang ada di sebelah selatan musola, ya. Selatannya perpus itu ada 332 meter luasnya. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin ikut, per meternya itu diwakafkan dinilai 750.000 gitu ya. Ya. Jadi mungkin, atau mungkin saudara teretan ngireng, karena ini sebagai investasi akhirat. Insya Allah ini yang termasuk disebut oleh Nabi Muhammad SAW, ketika kita sudah wafat tapi amal ini, sedekah jariah ini, pahalanya terus mengalir kepada mereka yang sedekah. Ya, semoga bermanfaat ini untuk kita, menjadi kesempatan yang baik. Artinya apa? Harta kalian, harta panjenengan akan dipindahkan ke surga, ya, dengan mengeluarkan 750.000 sebagai wakaf tanah untuk pengembangan pendidikan Musolah Al-Mubarak. Ini akan menjadi harta yang sebenarnya yang Anda miliki. Iyalle dari dunia ke alam barzah menuju ke alam akhirat. Nah, kalau yang kita miliki sekarang belum tentu ada di barzah, belum tentu ada di akhirat. Tapi ketika kita sedekah jariah untuk ini, perjuangan ini, maka akan menjadi harta dunia akhirat, ya. Sampung tua nah, ya. Muka-muka sukses nih kan. Sampung tua nah. Bismillah. Samping tua nyombong boleh. Mon tua mula lo tak mareh. Ya kan? Nyombong pada tua nah cangkolang ke Allah. Tak oleh. Harus doa, harus kedua-duanya dipakai. Insyaallah. Saya yakin, katakan caneka. Saya yakin Anda itu bisa menyelesaikan bersama kita orang. Dan ini sudah beberapa tempat alhamdulillah sudah tercover. Amare coret Ustaz Tayyib Gustabilu. Beri tinta gini, selamare. Mumpung kita kebagian, moga-moga menjadi tempat yang barokah, ya. Menjadi tempat yang mendapatkan curahan turunnya ilmu yang bermanfaat. Menjadi tempat yang ditempati oleh para ulama. Lebih-lebih menjadi tempat dihadiri Nabi Muhammad SAW. Santri yang mondok, santri yang belajar di sana, yang istiqomah ngaji di sana, dijadikan berlian oleh Allah kelak bercahaya terhadap keluarga, lingkungan dan masyarakatnya. Ilmunya manfaat, akhlaknya mulia. Semoga semuanya menjadi ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlus sunnah wal jamaah. Kita semua juga yang hadir menjadi orang-orang yang berilmu zahiran wa batinan. Dan kita diberikan kekuatan, sekali lagi, iman dan Islam bersama seluruh lingkungan dan masyarakat, dijaga iman dan Islam dengan keberkahan kalimat tauhid la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan.
La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadimu ya hannanu ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman wa tawallana fiman tawallait. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatul khitam wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengumuman ya, besok diundang semua, hadir semua besok habis maghrib di Musholla Al-Mubarak. Majelis pengajian kita kumpul sama majelis sholawat. Besok kami akan kedatangan guru kami, Kiai Haji Tauhidullah Badri, pengasuh pondok pesantren Bati Duja. Ini seorang kiai muda yang sangat sabar, sangat luar biasa. Khalifahnya Syekh Badri Mas Duki, penggantinya beliau. Jadi saya berharap besok hadir semua dan insya Allah beliau sholat maghrib di musola, insya Allah ya. Insya Allah ada acara pengukuhan alumni santri Bati Duja, beliau hadir dan kita semua nanti biar dapat ilmu, dapat barokah dari beliau gitu ya. Demikian. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi faqihna wa qarabati lana.